Sebelum pemberian obat, ayam dipuasakan makan selama kurang lebih 2 jam. Saya pamit 3 bungkus kita campur 3 bungkus untuk makan pagi 1000 ekor ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah teman-teman peternak Sulawesi, di video kali ini yaitu tentang pengobatan cacing pada ayam. Nah, di tangan saya ini sudah ada 2 jenis obat cacing. Yang pertama ini yang bentuknya tepung, ini isinya bentuknya tepung, dan yang satunya ini bentuknya cair. Dan kira-kira apakah perbedaan kedua obat cacing ini? Kapan seharusnya kita pakai yang tepung dan kapan seharusnya kita pakai yang cair? Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh dunia perunggasan adalah ancaman bibit penyakit yang bisa berasal dari mana saja dan siap menginfeksi kapanpun, apalagi jika didukung oleh penerapan manajemen dan biosecurity yang buruk. Salah satunya adalah penyakit cacingan atau helminthiasis yang meresahkan para peternak khususnya ayam petelur. Penyakit ini banyak merugikan peternak ayam karena dapat menyebabkan kehilangan bobot dan hingga kematian pada ayam tersebut. Bukan hanya itu saja, penyakit ini juga dapat mempengaruhi produksi telur pada ayam petelur tersebut dan membuat kesehatan ayam terus menurun hingga produktivitas yang semakin berkurang. Selain itu, penyakit ini juga dapat menyerang dan menyebar terutama pada di musim penghujan. Penyakit cacingan merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Penyakit cacing dapat menyebabkan disfungsi organ pencernaan, di mana organ ini berfungsi dalam proses penyerapan nutrisi di dalam tubuh ayam. Berbagai macam nutrisi yang berasal dari ransum akan diproses di dalam organ pencernaan untuk diserap dan dimetabolisme oleh tubuh untuk digunakan dalam proses tumbuh kembang dan produktivitas ayam petelur. Organ yang sering menjadi target infeksi cacing adalah usus halus, di mana fungsi utama dalam proses penyerapan nutrisi yang nantinya nutrisi tersebut akan diambil oleh cacing sebagai sumber makanannya. Jika organ pencernaan ini terjadi masalah, tentu hal ini dapat menyebabkan terganggu suplai nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam dalam proses produksi telur. Selain itu, ditambah dengan pengaruh perubahan cuaca, keberadaan faktor penyakit dan masalah lingkungan, gangguan penyakit ini menjadi sulit untuk diminimalisir. Sehingga hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para peternak, khususnya peternak ayam petelur. Penerapan manajemen dan biosecurity harus ditingkatkan serta evaluasi program kesehatan menjadi hal wajib agar kita sebagai peternak dapat meningkatkan lagi kewaspadaan terhadap risiko penyakit cacingan yang bisa mengancam di peternakan kita. Penyakit cacingan biasanya sering terjadi di musim penghujan. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisiologis ayam yang rentan mengalami stres saat musim penghujan. Ditambah adanya faktor predisposisi lain seperti kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan faktor penyakit cacingan yang semakin sulit untuk dikendalikan karena sebagian besar merupakan kandang terbuka atau open house seperti kandang yang ada di samping. Dengan penerapan biosecurity yang masih rendah dan terbatas, perlu digarisbawahi bahwa penyakit cacingan ini akan terus mengancam peternakan selama penerapan biosecurity yang masih rendah. Jenis cacing yang sering menyerang ayam petelur yaitu ada cacing parasit internal yang berada di dalam tubuh ayam, khususnya di saluran pencernaan, yang akan selalu mengambil keuntungan dengan mencari nutrisi yang ada di dalam tubuh ayam. Cacing yang sering menyerang pada ayam petelur yang sering ditemukan pada saluran pencernaan ayam adalah cacing gilik atau nematoda dan cacing pita atau kestoda. Cacing adalah parasit internal yang berada di dalam tubuh ayam, khususnya di saluran pencernaan yang akan selalu mengambil keuntungan dengan mencuri nutrisi yang ada di dalam tubuh ayam. Cacing yang sering menyerang ayam petelur yang sering ditemukan pada saluran pencernaan ayam adalah cacing gilik
atau nematoda dan cacing pita atau kestoda. Yang pertama, cacing gilik atau nematoda. Cacing gilik memiliki bentuk seperti gelang, yang itu tubuhnya bulat dan tidak bersegmen dan memiliki alat penghisap. Jenis cacing gilik yang sering ditemukan pada ayam layar yaitu dari spesies Ascaridia galli. Cacing Ascaridia galli merupakan cacing nematoda terbesar pada ayam. Cacing dewasa terlihat semi-transparan, berukuran besar, dan berwarna putih ke kuning-kuningan. Sedangkan telur Ascaridia galli berbentuk oval dan berdinding tebal, yang terdiri dari 3 lapis dan tahap terhadap pengaruh luar. Siklus hidup cacing gilik terjadi secara langsung, yaitu ketika ayam yang terinfeksi cacing mengeluarkan telur cacing bersama kotoran, kemudian telur cacing akan berkembang selama kurang lebih 14 hari menjadi telur infektif di lingkungan. Lalu telur tersebut akan termakan oleh ayam lain dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus ayam selama kurang lebih 45 hari. Dan cacing pita atau kestoda, cacing pita memiliki ciri yaitu bentuk tubuhnya pipih dan bersegmen, serta memiliki alat penghisap dan kait. Adanya kait tersebut memungkinkan cacing pita dapat merusak dinding dan mukosa usus yang lebih parah. Telur cacing pita tidak keluar tapi ditempelkan di dalam protida. Siklus hidup cacing pita terjadi secara tidak langsung atau memerlukan inang perantara seperti lalat, kumbang, ataupun serangga lainnya. Penularan terjadi ketika ayam yang terinfeksi cacing menelurkan telur cacing bersama kotoran, kemudian cacing akan berkembang menjadi telur dewasa selama kurang lebih 5 hari. Lalu telur termakan oleh inang perantara dan berkembang menjadi telur infektif selama 12-18 hari. Setelah itu akan termakan oleh ayam lain dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus ayam selama kurang lebih 20 hari. Gejala klinis pada ayam layar yang terserang penyakit cacingan. Penyakit cacingan sering menyerang ayam layar karena terkait dengan siklus hidup dari parasit cacing itu sendiri, yang membutuhkan waktu relatif lama. Serangan penyakit ini umumnya tidak menunjukkan gejala klinis yang khas, tidak menimbulkan kematian, sehingga dianggap sepele. Namun jika dilihat dari sisi ekonomis, kasus cacingan ternyata menimbulkan kerugian yang cukup nyata. Karena secara perlahan tapi pasti penyakit ini dapat menyebabkan penurunan berat badan atau keterlambatan pertumbuhan. Nah, penurunan produksi telur yakni 5-20% kondisi tubuh dan diakhiri dengan kematian jika tidak segera diobati, dalam kurun itu kasus parah. Umumnya gejala klinis pada ayam layar yang terserang penyakit cacingan dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama itu ada tingkat keparahan ringan. Nah, kalau tingkat keparahan ringan itu ketika infeksi cacing di dalam tubuhnya itu di usus halus, ayam layar masih dalam jumlah sedikit. Gejala klinis yang terlihat yaitu ayam tampak relatif sehat, terjadi penurunan produksi. Nah, kalau tingkat keparahan berat, sedangkan pada saat terinfeksi cacing di dalam usus halus, ayam layar yang dalam jumlah banyak, maka gejala klinis yang terlihat yaitu seperti nafsu makan menurun, terus pertumbuhan terlambat, dan ada bulu kasar, pucat, dan kurus. Penurunan produksi yang signifikan. Ada juga disertai dengan diare, kadang ditemukan cacing di fasenya. Vermixon sirup ini efektif membasmi cacing gelang atau Ascaradiasis. Vermixon sirup ditujukan untuk ayam umur 4 sampai dengan 6 minggu ke atas. Cara penggunaan Vermixon sirup ini teman-teman, yaitu ayam dipuasakan terlebih dahulu kurang lebih 2 jam. Aturan pakai untuk Vermixon sirup ini, kalau untuk ayam umur 4 sampai dengan 6 minggu, takarannya yaitu 15 ml per 3 liter air minum untuk 50 ekor ayam. Sedangkan untuk umur ayam lebih dari 6 minggu, teman-teman bisa memakai yaitu 30 ml tiap 4 sampai dengan 5 liter air minum untuk 50 ekor ayam.
Dan hal yang harus diperhatikan sebelum pemberian vermixon sirup ini yaitu pemberian obat ayam dipuasakan makan selama kurang lebih 2 jam. Pengobatan dapat diulang setelah 30 hari atau bila mana perlu. Hentikan pemakaian obat 3 hari sebelum ayam dipotong untuk dikonsumsi. Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah obatnya tercampur dengan rata, saatnya kita berikan kepada ayam-ayam tersebut. Tujuan kenapa kita puasakan ayam terlebih dahulu agar saat pemberian obat tersebut ayam akan lahap untuk meminum obat tersebut. Levamid diberikan pada umur ayam 16 minggu sampai afkir. Levamid dicampurkan pada pakan ayam untuk membasmi cacing pita dan cacing gilik. Nah teman-teman, sekarang kita praktekkan cara mencampur Levamid untuk makanan pagi ayam. Pertama-tama kita timbang dulu, kita nyalakan timbangannya ya. Sekarang kita timbang sekitar kurang lebih 50 kg untuk 1000 ekor ayam untuk makanan pagi. Nah teman-teman, setelah kita timbang sekitar 50 kg, kita akan campur ini untuk kita campur dengan Levamid 3 bungkus, kita campur 3 bungkus untuk makan pagi 1000 ekor ayam. Levamid ini dicampur dengan ransum dan diberikan dalam waktu 2-4 jam. Aturan pakainya yaitu 0,2 gram tiap kilogram berat badan ayam. Atau teman-teman bisa memberikan pada makan paginya saja. Dan di sini teman-teman saya sudah siapkan 50 kg ransum untuk makan pagi dan saya campurkan 3 bungkus Levamid untuk 1000 ekor ayam. Pemberian Levamid ini cukup untuk 1 kali dan dapat diulang setiap 1 atau sampai dengan 2 bulan kemudian. Nah, setelah yang Levamid 3 bungkus tadi dicampurkan ke tempat pakan, saat ini kita aduk sampai campuran benar-benar rata dan siap akan diberikan pada ayam. Nah setelah pakan tadi yang sudah dicampur, saatnya kita masukkan ke gerobak untuk diberikan pada ayam yang sudah kita puasakan tadi. Nah teman-teman peternak Sulawesi, demikianlah dulu video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.